Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mesaro dari kelas 12 MM3 ingin menjelaskan tentang mawaris. Pengertian mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar dari kata warasa, yarisu, irsan, mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Sedangkan makna menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Hukum dan dalil. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Dalil-dalil yang terkait dengan warisan yaitu surat An-Nisa ayat 11-14. Rukun warisan dibagi menjadi 3, yaitu al-muwaris atau pewaris, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. Yang kedua itu ada al-waris atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah atau hubungan akibat pernikahan atau akibat memerdekakan budak. Yang terakhir itu ada tirkah, harta peninggalan. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai dengan syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Bagian ahli waris 1/2 untuk 1 dari golongan laki-laki dan 4 lainnya perempuan, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan saya. 1/4 untuk suami dan istri, 1/8 untuk istri. Dalilnya adalah jika kamu mempunyai anak, maka istri kamu memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudahnya dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar utang-utangmu. 2/3 untuk 2 anak perempuan kandung, 2 orang cucu perempuan keturunan laki-laki, 2 orang saudara perempuan saya, 2 orang perempuan saya. 1/3 untuk ibu dan saudara baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu. 1/6 untuk ayah, kakek asli dari ayah, ibu, cucu perempuan keturunan laki-laki, saudara perempuan saya, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Hijab mawaris. Pengertian hijab adalah penghapusan hak warisan seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Hijab mawaris itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama hijab hirman, yaitu penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contohnya cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Yang kedua itu hijab nuson, yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris yang bersamai. Contoh, ibu mendapat 1/3 bagian, tetapi kalau yang meninggal mempunyai anak, cucu, atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Dengan demikian ahli waris yang terhalang atau tidak mendapatkan bagian yang disebut mahjub hirman. Ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut juga mahjub nuson. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli warisnya ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut dengan al-aqrabun. Mereka terdiri dari suami atau istri, anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu. Selanjutnya kita ke contoh kasus dari mawaris. Adalah contoh kasus warisan yang saya buat. Ahli waris terdiri dari ibu, istri, dan 2 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan yaitu 48 juta. Pertama kita cari untuk ibu. Ibu mendapatkan 1/6 1/6 dikali asal masalahnya itu 24
sama dengan 24 bagi 6 yaitu 4. Berarti ibu mendapatkan 4 bagian. Kita hitung harta keseluruhan yang ibu dapat, berarti 4 dikali asal masalah yaitu 24 dikali harta yang ditinggalkan yaitu 48 juta. 48 dibagi 24 sama dengan 2. 8 kali 2 yaitu 4 kali 2 itu 8. Berarti ibu mendapatkan 8 juta dari harta yang ditinggalkan. Ini ibu. Terus yang kedua istri. Istri mendapatkan 1/8 dikali asal masalah yaitu 24 sama dengan 24 bagi 8 yaitu 3. Berarti istri mendapatkan 3 bagian. Harta keseluruhannya yaitu 3 per asal masalah 24 kali harta peninggalan 48 juta sama dengan 48 bagi 24 sama dengan 2. 3 kali 2 yaitu 6 juta. Berarti istri mendapatkan harta sebanyak 6 juta. Yang terakhir itu 2 anak perempuan. Anak itu sisanya berarti 4 ditambah 3, kita ngambil dari 4 yaitu ibu, 3 itu istri, sama dengan 7 asal masalah yaitu 24 berarti dikurang 7 sama dengan 17. Berarti anak mendapatkan 17 bagian. Harta yang didapatkan keseluruhan yaitu 17/24 sama dengan 48 juta. Sama dengan dikali 48 juta. 48 dibagi 24 sama dengan 2. 17 dikali 2 yaitu 34 juta. Karena ini 2 anak perempuan dibagi lagi 2, jadi setiap anak mendapat 17 juta. Kita total ya. Nah, kita hitung keseluruhan ya, apakah benar totalnya menjadi 48 juta. 34 juta ditambah 6 juta ditambah 8 juta. Dan hasilnya ternyata benar 48 juta. Selesai. Ini adalah warisan yang dibagi-bagi. Terima kasih.